Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ma'asyarul muslimin, pemirsa RDK TV, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Kembali pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita membaca syarah dari kitab Bulughul Maram, ya, dengan judul kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Dan pada siang hari ini kita telah masuk ke bab yang keempat atau bab selanjutnya, yaitu babu al-wudu, bab terkait dengan wudu. Ya, bab wudu pada kitab atau pembahasan terkait dengan bersuci atau taharah. Dan sekarang kita berada di hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 kami bacakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Hadis yang ke-29, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tidak karena takut membebankan, tentu aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Hadis riwayat Imam Malik, Ahmad dan An-Nasa'i. Ibnu Khuzaimah menilai hadis ini sahih dan Imam Bukhari juga menuturkannya secara mu'allaq. Ya. Adapun hal-hal penting dari hadis ini, yang pertama adalah bahwasanya bersiwak sangat disunnahkan pada setiap kali wudu, atau kita sebut dengan sunnah muakkad, dan pahalanya mendekati pahala wajib. Kedua, bersiwak pada saat berwudu dan juga pada kesempatan lain merupakan ibadah yang tidak wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan mewajibkannya karena khawatir hal itu akan memberatkan umatnya. Ketiga, hal yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewajibkan siwak adalah kekhawatiran hal itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, yang pada akhirnya akan menimbulkan dosa. Keempat, hadis ini merupakan salah satu dalih kaidah pokok beban yang berat menarik kemudahan. Di sini kekhawatiran timbulnya rasa berat dengan diwajibkan bersiwak menjadi sebab penghapusan kewajibannya. Kelima, banyak ibadah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya, atau beliau tidak memerintahkannya karena kekhawatiran pekerjaan-pekerjaan tersebut pada akhirnya akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu seperti pada salat tarawih berjamaah di malam Ramadan, siwak, mengakhirkan salat Isya, hingga waktu pelaksanaannya yang terbaik. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, serta kekhawatiran akan kemampuan mereka. Demikian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, dan menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat ke-128. Kemudian syariat ke-6, kemudahan syariat Islam serta toleransinya dalam menyikapi kelemahan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-28, Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian. Dan juga dalam firman-Nya Quran Surah Al-Hajj ayat ke-78, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ketujuh, hadis di atas menerangkan sebuah kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa suatu perintah mutlak mengindikasikan kewajiban. Kedelapan, hadis ini juga merupakan dalil bagi kaidah syar'i menolak keburukan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
Keburukan timbulnya dosa akibat meninggalkan hal yang wajib, menghalangi usaha memperoleh kebaikan atau maslahah dalam bersiwak setiap kali wudu. Kesembilan, Ibnu Daqiq rahimahullah mengatakan, hikmah yang bisa dipetik dari hadis di atas adalah bahwa dalam setiap pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan mempersiapkan kebersihan diri secara sempurna untuk menampilkan ketinggian nilai dari suatu ibadah. Sebagian mengatakan bahwa masalah anjuran bersiwak ini berkaitan dengan malaikat yang tidak suka dengan bau yang tidak enak. Imam As-San'ani mengatakan, bisa jadi kedua pendapat di atas sekaligus merupakan hikmah anjuran dari bersiwak. Hal ini didasarkan pada riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir yang marfu', man akala al-basal wathum wal qurrath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Siapa saja yang memakan bawang putih atau bawang merah dan bawang bakus atau qurath, maka jangan mendekati masjid kami. Sungguhnya malaikat tidak suka dengan apa yang juga tidak disukai oleh manusia. Kesepuluh, kandungan hadis menunjukkan bahwa pelaksanaan siwak adalah ketika hendak wudu dan ketika hendak berkumur. 11. Pendapat masyhur dari kalangan mazhab Imam Ahmad menyatakan bahwa sunnahnya bersiwak tidak dianggap dipenuhi kecuali dengan kayu atau ud. Yang kuat adalah bahwa kayu merupakan alat siwak terbaik, namun disunnahkan bersiwak sudah dapat diperoleh dengan menggunakan lainnya seperti jari, kain dan lain-lain. Sunnahnya dan keutamaan bersiwak sudah dapat diperoleh sesuai dengan kadar kotoran berhasil yang dibersihkan. Al-Muwaffaq dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bersiwak dapat dilakukan dengan apa saja yang dapat menghilangkan perubahan mulut. 12. Hadis di atas membuktikan bahwa suatu perintah yang mutlak berarti kewajiban. Jelasnya, jika suatu bentuk perintah hanya mengindikasikan sunnah, tentu Rasulullah SAW tidak perlu menghalangi dirinya untuk memerintahkan bersiwak. Namun yang menjadi penghalang Rasulullah SAW memerintahkan umatnya bersiwak adalah yang dipahami dari suatu perintah adalah berupa kewajiban, serta apa yang dipahami oleh para sahabat sehubungan dengan kalimat perintah yang tidak disertai indikator yang memalingkannya dari makna wajib. 13. Jika dalil syar'i saling bertentangan antara wajib dan sunnah atau antara haram dan makruh, sementara tidak dijumpai suatu dalil yang dapat dijadikan asas, maka sesuai dengan karakter syariat Islam yang toleran, metode keringanan hukum serta nas-nas hukum umum yang berkaitan, maka yang diambil adalah yang termudah dan terjauh dari hukum haram dan wajib. 14. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Secara umum, hadis di atas menunjukkan bahwa hukum bersiwak adalah sunnah setiap saat, baik bagi orang yang berpuasa atau tidak berpuasa. Sejak awal hingga akhir siang, tidak ditemukan adanya dalil yang membatasi keumuman di atas dengan membatasi kesunnahannya hanya untuk orang yang tidak berpuasa. Kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaim atyabu indallahi taala min rihil misk. Sungguhnya perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Hadis ini sahih menurut Imam Bukhari dan Muslim. Namun ia bukan merupakan dalil yang jelas karena perubahan bau mulut muncul akibat kosongnya perut dari makanan, bukan berasal dari mulut itu sendiri. Adapun hadis, jika kalian berpuasa maka bersiwaklah di pagi hari dan jangan bersiwak di sore hari. Ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khams, 5 imam hadis yang dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dan dianggap muallaq oleh Imam Bukhari yang berasal dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah ma la uhsi yatawassaku wa huwa shaim." Aku amat sering sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak saat beliau berpuasa. Hadis ini tidak membatasi waktu bersiwak bagi orang yang berpuasa. Sebagian ulama yang menyatakan sunnah bersiwak secara mutlak, baik dalam kondisi berpuasa atau tidak, dan jika berpuasa baik di pagi atau sore hari adalah Abu Hanifah dan Malik rahimahumullah. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia berkata dalam kitab Al-Furu', pendapat ini lebih jelas. Sementara itu ulama yang memakruhkan bersiwak setelah zuhur bagi orang yang berpuasa adalah Imam Syafi'i berdasarkan dalam hadis
idza sumtum fastaku fil ghadati wa la tastaku fil masai. Jika kalian berpuasa maka bersiwaklah di pagi hari dan jangan bersiwak di sore hari. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Mereka juga berdalil dengan hadis sahih, sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma bau minyak kasturi. Hanya saja tidak ada petunjuk di sini bagi pendapat mereka, karena bersiwak tidak menghilangkan perubahan bau mulut yang sumbernya dari perut, bukan bersumber dari mulut yang dibersihkan dengan siwak. Ini yang bisa kami bacakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat atau faedah dari bacaan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.